Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik di IPA kelas 9 di semester pertama. Nah, sebelum kita belajar rangkaian listrik, sebelumnya ada yang harus kita tahu dulu, yaitu mengenai resistor. Nah, resistor ini adalah salah satu komponen elektronik yang fungsinya sebagai penghambat arus listrik. Di sini bisa dilihat gambar resistor seperti ini, yang nilainya nanti akan nilai hambatan dari resistor ini akan ditentukan oleh ini gelang-gelang warna yang ada pada resistor. Nah, kalau dalam gambar resistor itu disimbolkan seperti ini ya, seperti garis-garis ini, garis zigzag. Ini adalah simbol atau lambang dari resistor ketika kita menggambar resistor di buku atau di komputer. Nah, jenis rangkaian listrik yang pertama ada yang disebut sebagai rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tidak memiliki percabangan. Rangkaian seri ini disebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Maksudnya seperti apa tidak memiliki percabangan? Contohnya digambarkan dengan seperti ini. Jadi di rangkaian ini listrik hanya mengalir di satu arah di rangkaian ini saja gitu. Tidak ada percabangan kabel di rangkaian. Yang dimaksud dengan pembagi tegangan artinya misalnya di sini ada sumber tegangan atau baterai. Ini akan terbagi ke komponen elektronik yang ada di dalamnya. Misalnya di sini ada dua resistor. Misalnya di sini tegangannya 12, dia akan kebagi di resistor pertama dan resistor yang kedua. Bisa jadi di sini 6, di sini 6, di sini 8, di sini 4 gitu ya. Jadi tegangan ini akan dibagi ke komponen elektronik yang ada di dalam rangkaian seperti itu. Nah, untuk mencari nilai hambatan total, kita akan cari rumusnya di sini ya. Tadi karena rangkaian seri disebut sebagai rangkaian pembagi tegangan, berarti tegangan total itu sama dengan tegangan 1 tambah tegangan 2 sampai titik-titik tambah lagi sampai dengan tegangan yang ke N, tergantung dari jumlah komponen elektronik yang ada atau resistor yang ada di sini. Gitu ya. Contohnya kalau di sini 2 ya berarti cuma sampai V1 ditambah V2. Tapi kalau misalnya di sini ada 10 resistornya, jadi tambahkan terus sampai V10. Gitu. Nah, dari hukum Ohm yang kita kemarin pelajari, V itu sama dengan I dikali dengan R. Yang artinya di sini kalau V total atau tegangan total ya, V total, arus total dikali dengan hambatan total atau RT. Berarti kalau V1 ya I1 dikali dengan R1, V2 itu berarti I2 dikali dengan R2 dan seterusnya sampai I ke N dikali dengan R ke N. Nah, di sini karena I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan IN sama dengan I. Kenapa seperti ini? Karena di sini arusnya tidak terbagi. Jadi nilai kuat arusnya di sepanjang rangkaian ini nilainya sama, itu kita ibaratkan saja sebagai I. Gitu. Artinya sekarang yang I total, I1, I2 semuanya kita ganti dengan I saja di sini, gitu ya. Kita ganti dengan I saja. Kenapa? Karena tadi nilai kuat arusnya sama untuk seluruhnya di dalam rangkaian ini, gitu ya. Nah, ini kita pakai aturan distributif. Jadi yang di sebelah kanan ini, sebelah kanan sama dengan I-nya kita pindahkan keluar tanda kurung, berarti jadi bentuknya sepertinya I dikali dalam kurung R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya sampai R ke N. Ingat-ingat lagi aturan distributif di matematika ya. Gitu. Nah, karena di sini ada dua I yang sama perkalian ini sebelah kanan sebelah kiri ini kita boleh coret. Jadi nilai R totalnya itu sama dengan R1 tambah R2 tambah titik-titik tambah Rn. Tergantung dari jumlah resistornya. Kalau ada 10 berarti ya sampai 10 kali ditambahkan. Kalau ada 100 ya sampai 100 kali gitu ya. Jadi nilai hambatan total untuk rangkaian seri itu kita bisa rumuskan sebagai berikut. Nah, ini R total sama dengan R1 tambah R2 dan seterusnya. Jadi cukup ditambahkan saja kalau misalnya bentuknya rangkaiannya seri. Dengan N ini adalah jumlah dari resistor atau penghambat arus listrik. Yang kedua ada yang disebut sebagai rangkaian paralel. Nah, ini merupakan rangkaian yang punya percabangan, beda dengan tadi ya. Karena dia punya percabangan maka arusnya akan terbagi, jadi disebut juga sebagai rangkaian pembagi arus. Nah, ini contoh gambarnya di sini nih.
Maksudnya percabangan tadinya di sini kabelnya 1, dia akan bercabang 3. Atau bisa jadi 4 atau 5 seperti itu. Tergantung dari soalnya. Ya. Karena tadi ada percabangan, maka disebut sebagai pembagi arus. Jadi di sini arus yang pertama, arus yang mengalir sini akan terbagi ke masing-masing percabangan. Nah, karena dia pembagi arus, berarti I totalnya atau arus total yang mengalir di rangkaian itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya sampai ke I ke N. Nah, ini kita ingat-ingat lagi hukum Ohm yang kemarin dipelajari nih. Untuk I itu sama dengan V dibagi R, berarti I total itu sama dengan V total dibagi dengan R total. I1 sama dengan V1 dibagi R1 ditambah I2 V2 dibagi R2 dan seterusnya. I ke N berarti V ke N dibagi dengan R ke N. Karena di sini tegangannya sama, bedanya dengan yang tadi. Kalau di rangkaian seri itu arus yang sama. Kalau di rangkaian paralel itu nilai tegangannya sama. Jadi tegangan di baterai ini akan sama dengan tegangan di resistor pertama, di resistor kedua, dan resistor seterusnya. Gitu. Jadi kalau untuk yang rangkaian paralel nilai tegangan yang sama. Jadi V total atau tegangan total sama dengan V1, tegangan 1, V sama dengan V2 sama dengan V ke N. Kita simbolkan saja dengan huruf V karena nilainya semuanya sama. Maka nilainya yang tadinya V total atau VT kita ubah, kita ganti jadi V. V1 kita ganti dengan V, V2 kita ganti dengan V saja. V ke N kita ganti juga dengan V saja. Nah, kita ingat lagi aturan distributif karena di sini di sebelah kanan semuanya V-nya sama. Itu kita bisa keluarkan dari tanda kurung seperti ini. V dikali dalam kurung 1 per R1 per 1 per R2 dan seterusnya sampai 1 per R ke N. Karena ini sama di kanan dan di kiri nih. Ini boleh kita coret, kita hilangkan. V dibagi V sama dengan 1 dan di sini udah hilang ya. Udah jadi 1, jadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah titik-titik terus ditambah 1 per R ke N. Tergantung dari jumlah resistornya. Begitu. Jadi untuk nilai hambatan total atau R total pada rangkaian paralel itu dapat dirumuskan sebagai berikut. 1 per RT sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah seterusnya sampai 1 per R ke N. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Itu di situ ada rangkaian seri dengan di situ resistor yang jumlahnya ada 4, berarti ini kita nanti tambahkan sebanyak 4 kali ya. Hitunglah hambatan totalnya. Yang pertama, yang kedua kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Karena di sini ada 4 ya, R1, R2, R3, satu lagi R4, meskipun ini bentuknya ke bawah gitu ya, vertikal. Ini tetap kita hitung sebagai sebuah rangkaian seri karena nggak ada percabangan di sini ya. Sekarang kita akan hitung untuk hambatan total dan kuat arus listrik. Kita coba jawab. Nah, ini yang pertama. R total tadi sama dengan R1 tambah R2 sampai dengan R ke N. Karena di situ ada 4 resistor, ya berarti kita tambahkan sebanyak 4 kali. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Jadi R totalnya 2 tambah 4 tambah 3 tambah 3. Ini gampang ya. Ini penjumlahan biasa, hasilnya adalah 12 ohm. Jadi untuk yang A, jawabannya nilai hambatan total resistornya adalah 12 ohm. Yang kedua, atau yang B, kita ingat-ingat lagi hukum Ohm, I sama dengan V dibagi R. Berarti kalau I total yang kita cari ya berarti V totalnya tadi dibagi dengan R total. Tegangannya tadi adalah 24 volt dibagi dengan 12 ohm, berarti 24 bagi 12 sama dengan 2 ampere. Jadi nilai kuat arus totalnya adalah 2 ampere. Gampang kan ya? Nah, ini contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Nah, di sini bedanya di sini sekarang kita akan coba untuk yang bentuk rangkaiannya rangkaian paralel ya. Itulah kuat hambatan total.
rangkaian yang kedua juga sama kuat arus listriknya. Kuat arus listrik total yang mengalir pada rangkaian. Dengan R1-nya 3, R2-nya 4, R3-nya 4 ohm. Dan tegangannya, sumber tegangannya di sini V sama dengan 12 volt. Kita coba jawab. Tadi rumusnya untuk rangkaian paralel 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah dan seterusnya sampai 1 per R ke N, tergantung dari jumlah resistor gitu. Karena di sini ada 3, berarti 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Sini 1 per 3 tambah 1 per 4 tambah 1 per 3. Nah, karena ini bentuknya pecahan, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Di sini ada 3, ada 4, ada 3.